Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti membuat pengakuan mengejutkan di awal tahun. Bapepti mengakui ikut bersalah dalam kasus penipuan robot trading yang memakan banyak korban. PLT Ketua Bapepti, Didit Nurdiatmoko mengakui, kesalahan yang dilakukan pihaknya adalah tidak menginformasikan secara dini kepada masyarakat luas. Dengan alasan persoalan robot trading yang berada di luar ranah Bapepti. Namun, ternyata para pelaku penipuan robot trading tersebut mengaku telah mendapatkan izin dari Bapepti. Padahal, selama ini yang diberikan izin oleh Kementerian Perdagangan adalah menjual robot trading itu. Sementara, untuk mendapatkan izin melakukan jual beli di bursa, pelaku mesti mendapatkan izin Bapepti dengan memenuhi kriteria perdagangan berjangka komoditi. Salah satu kriteria yang dipaparkan Didit adalah tidak menggunakan pihak ketiga untuk bertransaksi dengan pialang atau pedagang. Sedangkan yang terjadi pada kasus penipuan robot trading adalah sejumlah orang mengumpulkan dana masyarakat dengan dalih melakukan investasi lewat robot trading. Fenomena orang-orang kaya menjual SPBU miliknya ke pasaran kian ramai di publik. Padahal, bisnis ini dikenal memiliki keuntungan yang besar karena permintaan pasar yang pasti. Dari laman properti Rumah 123, pemilik menawarkan aset SPBU-nya dengan harga variatif, mulai dari puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. Terdapat sebuah SPBU di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dijual dengan harga 30 miliar rupiah. Selain itu, di Kebonjeruk Tengah dijual SPBU dengan harga 70 miliar rupiah dengan jaminan surat dan legalitas yang lengkap. Ada juga SPBU dengan bandrol ratusan miliar rupiah, misalnya di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. SPBU ini dijual dengan harga 112 miliar rupiah. Adapun SPBU ini masih aktif melayani banyak konsumen. Selebihnya, banyak SPBU sejenis dijual di Jakarta, antara lain di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang dijual 35 miliar rupiah. Juga di daerah Duren Sawit ditawarkan dengan harga 30 miliar rupiah. Dan masih banyak lainnya yang diposting di laman OLX maupun Lamudi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswanamigas, Rahmat Muhammadiyah menjelaskan, fenomena ini menurutnya lebih karena faktor bisnis saja. Saat pandemi lalu, memang semua bisnis tertekan. Imbasnya termasuk SPBU dan para pemiliknya. Selain itu, ada faktor pemilik SPBU yang punya bisnis lain, tapi bisnis lain tersebut belum bisa bangkit dari efek pandemi sehingga butuh cash flow atau dana segar dengan menjual SPBU untuk kepentingan kewajiban keperbankan atau lainnya. Harga emas mencapai level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, seiring dengan kekhawatiran Federal Reserve Amerika Serikat yang tak mampu merekayasa soft landing bagi perekonomian negeri Paman Sam. Harga emas diprediksi semakin mencorong di 2023 seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat ancaman resesi. Investor pun sekarang menantikan serangkaian rilis data penting pada minggu ini yang dapat memandu prospek pertumbuhan dan kebijakan moneter, termasuk data PMI manufaktur dari negara ekonomi utama, laporan pekerjaan bulanan utama Amerika Serikat dan risalah The Fed terbaru pada Kamis pekan ini. Sementara itu, di dalam negeri, harga jual emas PT Aneka Tambang atau Antam berada di posisi 1,22 juta rupiah per gramnya. Harga emas tercatat stagnan dari perdagangan hari sebelumnya, sedangkan harga pembelian kembali atau buyback naik Rp2.000 per gramnya dari Rp923.000 per gram menjadi Rp925.000 per gram. Senior analisis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal menguat, didukung oleh penurunan imbal hasil dari obligasi Amerika Serikat. Harga emas disebut mengawali 2023 dengan sangat kuat oleh ekspektasi ancaman resesi dan bank sentral yang mulai menunda kenaikan suku bunga. Pemerintah mengizinkan warga negara asing mempunyai hak milik atas apartemen di Indonesia. Izin itu tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 144 ayat 1. Dalam pasal itu, ada 5 golongan yang dibolehkan mengantongi hak milik, termasuk warga negara asing.
Sebelumnya, warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik sarusun atau apartemen. Dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah, tempat tinggal, atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Warga negara asing hanya diberikan izin dalam bentuk hak pakai atas sarusun atau apartemen. Pasal 55 PP tersebut menjelaskan, orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tunggal, pembelian baru, dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru. Untuk rumah tinggal, warga negara asing diberikan hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun. Hak pakai itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Raksasa teknologi di bursa Wall Street, Apple dan Amazon kehilangan kapitalisasi pasar masing-masing lebih dari 800 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Nilai ini jauh lebih tinggi daripada kapitalisasi pasar IHSG, yakni sekitar 610 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Amazon, kapitalisasi pasar yang menguap mencapai 834,06 miliar dolar Amerika Serikat. Saham Amazon tenggelam karena amblesnya pendapatan perusahaan. Tidak hanya Amazon, emiten sektor teknologi lainnya juga mengalami nasib serupa. Hal ini terjadi akibat kenaikan suku bunga, perlambatan iklan internet, dan sejumlah faktor lainnya. Pada perdagangan Selasa kemarin, saham Apple merosot 3,7% mencapai level terendah selama 52 pekan perdagangan. Kapitalisasi pasar Apple menguap 846,34 miliar dolar Amerika Serikat, dan untuk pertama kalinya sejak Mei 2022, kapitalisasi pasar Apple di bawah 2 triliun dolar Amerika Serikat. Di tahun 2022, Apple menghadapi hambatan produksi iPhone 14 karena melonjaknya kasus COVID-19 di China. Sebagai antisipasi resesi, Apple bahkan mengurangi perekrutan pegawai baru.